Terlebih dahulu saya mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dikukuhkan. Semoga apa yang diikrarkan tadi jadi sebuah ikatan batin, bukan yang diikrarkan melalui lisan, tetapi mudah-mudahan itu menjadi sebuah pengikat hati dan niat kita yang insya Allah juga itu dicatatkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga kepada kita semua yang mudah-mudahan Allah memberikan ketetapan hati, kekuatan, kesadaran, kesabaran untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan berikan kekuatan juga untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya banggakan rekan saya Ibu Lurah Pasiromi yang begitu sangat luar biasa memberikan jangan masukan juga support wabil khusus untuk BKMM, pengurus BKMM yang baru saja dilantik. Mudah-mudahan support ini yang menjadikan sebuah giroh dan semangat untuk kita semua melakukan sebuah perbaikan, melakukan sebuah kesempurnaan walaupun kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang saya sangat sayangi Ibu Ketua BKMM Kecamatan Ujung Berung dalam kondisi yang sangat luar biasa di tengah kesibukannya mampu menjadi pendorong, pemotivasi khusus bagi kita yang hadir di sini. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga bagi rekan-rekan penyuluh yang selalu mensupport, yang selalu memberikan masukan, memberikan satu inovasi yang luar biasa. Mudah-mudahan kita semua bisa berjalan bersama dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini betul-betul menjadikan wasilah untuk kita mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu sehat saudara Bu? Alhamdulillah. Bu, di kesempatan kali dan Ibu kasih kesos yang luar biasa juga Ibu tempatkan Abidin. Oh, terus tempatnya beberapa kali alhamdulillah. Hari Abdi kemana-mana tentunya. Bu, sebenarnya di kesempatan ini saya tidak akan sosialisasi. Kenapa? Karena saya melihat memang tidak ada yang perlu disosialisasikan. Yang hadir di sini memang tidak ada selain daripada pengurus, betul Bu? Hampir 95%-nya itu pengurus. Tetapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa setiap yang kita lakukan tentu saja itu kembali kepada niat. Niat diri kita ketika kita melakukan sebuah kegiatan, taruhlah kita dilantik sebagai pengurus BKMM, yang salah satu di dalamnya itu ada program geliat, maka tentu saja yang mesti kita ingat, mesti kita memori adalah bahwa setiap niat itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantang menyerah ketika kita sudah mengikrarkan diri bahwa dari bagian kehidupan kita wakafkan untuk agama kita melalui penegakan ayat-ayat suci Al-Quran, salah satunya bagaimana Allah memerintahkan untuk memelihara, memuliakan dan mesejahterakan anak-anak yatim kita. Dan seperti tadi disampaikan oleh Ibu Lurah, tolong secara administrasi juga itu harus dilengkapi dan alhamdulillah Bu kasih kesos. Awal keberangkatan pendataan yatim ini tentu by name by address. Artinya kita tidak menembak apalagi menebak, tetapi yang kami rekap dari yatim yang sudah terdata saat ini itu berangkat dari kakak yang dikumpulkan oleh para pengurus. Betul Bu? Betul. Artinya ketika ada pun anak yatim yang nebeng kalau jantan omna, tantenya atau neneknya, kita telusuri anak itu nebengnya ke siapa. Karena salah satu syarat geliat ini, pemberian santunan dan 4 program yang lainnya itu wajib kudu dan harus warga masyarakat yang ada di lingkungan kelurahan masing-masing. Artinya tidak akan program geliat ini juga diberikannya hanya untuk anak-anak yatim kita. Dan insya Allah mungkin saat ini dari 32 anak yatim yang hari Sabtu kemarin sudah disantuni itu juga seluruhnya anak-anak yatim, dan itu juga sudah kita kumpulkan kakaknya Bu. Jadi kita sengaja mengidentifikasi data dari awal, khawatir termasuk di situ ada keterangan dari tempatnya Bu, apakah itu rumah milik pribadi ataupun itu kontrak, itu pun dicatatkan dalam pendataan kami, sehingga nanti akan menjadi sebuah referensi juga nanti untuk kelurahan. Jadi kelurahan juga nanti akan kita berikan informasi terkait dengan data anak yatim, jumlah anak yatim yang ada di kelurahan Pasiruan itu sekian orang.
tingkat SD atau usia SD sekian orang, tingkat SMP sekian orang, tingkat SMA sekian orang. Kenapa karena kami hanya membatasi sampai tingkat pendidikan SMA saja. Dan insya Allah saat ini pun kami dari para penyawa ini sedang membuat sebuah profil lengkap terkait dengan program Gelir yang disajikan, dilampirkan di dalamnya data otentik dan data validasi data terkait dengan data anak yatim. Tetapi mohon juga kepada pengurus simpan baik-baik kakak yang sudah dikumpulkan. Kenapa? Satu, pertanggungjawaban itu kepada orang tua, kepada pihak pemerintah, baik dari unsur keagamaan di bawahnya kepada KUA ataupun kepada kelurahan. Mobil khusus di sini yang membawahi bidang sosial itu adalah Kasikesos. Ini adalah sebuah sinergitas di mana data itu dikumpulkan, direkap, dan kami memverifikasi, diverifikasi apakah betul apakah betul anaknya ini ada atau tidak ada. Karena beberapa hal yang kami cermati, kekhawatiran kami ada data yang tidak dengan sesungguhnya. Maka ketika data itu masuk ke kami, ada verifikasi sebelumnya. Sebelum santunan itu digulirkan, kita verifikasi dulu ya Bu ya. Kenapa nominalnya jalmi, penyawat jalmi mah kadang-kadang ketika BLT itu turun berbondong-bondong orang merasa dirinya butuh bantuan. Nah, belajar dari itu semua kami pun sangat berhati-hati. Ketika kita mengikrarkan, ketika kita mengijab kabulkan, ketika kita meminta kepada para orang tua asuh judulnya yatim, kemudian kita tidak memberikan kepada yatim yang sesungguhnya, itu bukan hanya kita salah cacat secara administrasi, tetapi kita pun akan lebih berat mempertanggungjawabkannya nanti di akhirat. Bu, menawi ibu kersa jantan orang tua asuh yatim, dan sanes kepada yatim tapi kepada doa itu pun sudah salah Bu. Ketika kita mengikrarkan ijab kabulnya untuk siapa ini? Untuk yatim, berarti itu adalah hak yatim. Boleh tidak untuk kegiatan sosial? Tentu saja tidak boleh, karena yang mengikat adalah niat, yang mengikat adalah ijab kabul, yang mengikat adalah ikrar. Walaupun misalnya dalam data itu ada anak-anak yatim kita yang sudah yang sudah masuk kakak neneknya atau omnya atau tantenya, itu yang akan sedang kita perbaiki. Jadi insya Allah secara administrasi dikasih bahwa data yang sekarang sedang direkap itu tentu kita ambil dari kakak yang dikumpulkan oleh pengurus. Dan kita tidak mengambil dari personil, tapi dari satu kakak kita ambil satu dulu. Misalnya satu kakak ini almarhum meninggalkan 3 orang anak, tetapi yang kita ambil itu satu orang dari satu kakak. Kalau tadi dilaporkan dari Pasirwangi ini ada 32 anak yatim yang alhamdulillah kemarin sempat kita santuni, berarti nambah 32 kakak dari almarhum yang ditinggal, yang meninggal. Jadi ada 32. Nanti bisa di cross check sebenarnya Bu, berapa sih jumlah kematian? Dari jumlah kematian dari apa namanya, dari data kependudukan yang ada di kelurahan kan nanti muncul ya Bu ya, jumlah kematian yang terjadi di tahun segini itu berapa orang, ada laki ada perempuan misalnya. Dari data yang masuk dari kematian itu nanti bisa kita cross check yang meninggal kepala keluarganya berapa orang, sebenarnya bisa di cross check begitu Bu. Misalnya dari data yang masuk ke kelurahan ini ada 100 orang yang meninggal di tahun 2023. Dari 100 orang yang tercatat di kelurahan ini, berapa orang yang porsinya sebagai kepala keluarga? Nanti di cross check itu yang kita ambil. Oh, ada 32 yang meninggal kepala keluarganya sekecamatan Pasirwangi, itu yang kita ambil orang anak kasusnya seperti itu. Dan perlu juga disampaikan Bu, bahwa kita tetap akan menggemborkan Gelir ini, bahwa Gelir bukan hanya memberikan santunan, tapi ada 4 hal yang mesti orang bismillah. Yang pertama adalah santunan rutin, dan ini pun tidak akan start di angka nominal saat ini. Saat ini mungkin kita sedang berjuang dan akan terus berjuang, hanya baru mampu untuk memberikan 100
ribu kepada satu orang anak yatim, betul ya Bu ya? Tetapi tentu tidak akan terus di 100.000. Semakin banyak orang tua asuh yang menitipkan untuk program Geliat ini, Ibu tambah. Kalau 2023 Ibu sudah mampu memberikan 100.000 kepada anak yatim, tahun depan Ibu harus ada penambahan. Itu santunan rutin. Satin itu bukan santunan anak yatim, tetapi satin itu santunan rutin. Rutin diberikan kepada anak-anak yatim. Yang kedua ada Ubay, ulin bareng yatim. Ubay ini program yang dilakukan kalau bisa itu targetnya setahun 2 kali. Karena Ubay itu ada yang sifatnya rekreatif, murni rekreasi. Ada juga ulin bareng yang sifatnya kita mengedukasi anak-anak kita. Jadi amona sange sesuai ke kampung karuhur, sange sesuai ke tempat wisata. Tapi suatu saat kita akan ajak anak-anak ini ke tempat-tempat yang mengandung, menilai dan memperkenalkan nilai-nilai edukasi. Misalnya kita akan bawa ke museum yang ada di Kota Bandung. Kita mengenalkan destinasi yang ada di Kota Bandung. Bahkan boleh jadi kita akan mengajak mereka untuk naik ke menaranya gedung sate, biar anak-anak itu paham dan mengerti. Oh iya, ini kantor gubernur teh. Oh ini iya kantor kantor pemerintahan provinsi Jawa Barat. Dan mereka bisa melihat, memandang secara luas bagaimana melihat Kota Bandung dari ketinggian yang luar biasa. Itu kita targetnya 1 tahun 2 kali, tapi saat ini baru kita 1 tahun 1 kali. Kemudian yang ketiga, dari Geliat ini ada binaya. Nah, binaya ini juga harus ada tanda-tanda konkret. Kemarin Bu Fitri sempat membuat satu form itu mendata potensi barudak orang teh naon. Artinya kita tidak hanya memberikan saja, karena kalau memberikan saja santunan itu sepertinya tidak ada nilai lebih. Semua orang bisa, semua masjid selalu, semua majelis taklim rutin memberikan santunan walaupun hanya di waktu-waktu tertentu saja misalnya. Tetapi yang kita tambahkan di program Geliat ini adalah bagaimana kita mampu melakukan, mengangkat, mengembangkan mereka potensi yang dimiliki oleh anak-anak yatim kita. Ini yang memerlukan satu konsentrasi dari pengurus, Bu. Karena nanti kita akan memilah dan memilih mana anak yatim yang dia potensinya untuk ikut grup rampak kendang, misalnya membutuhkan 25 orang, Bu. Kemudian mana anak-anak nanti yang memiliki kepiawaian yang untuk marawis, butuh itu 15 orang. Dan mungkin kita sedang mencari bibit untuk menjadi seorang dai dan daiyah cilik. Serta kita pun sedang mereka melihat potensi anak-anak yatim di bidang seni dan budaya. Mana yang hobinya nari, mana yang hobinya nyanyi, mana yang hobinya puisi. Insya Allah kita akan didik mereka, kita akan bekali mereka di tempat yang lain. Tetapi kita mencoba untuk menggali sih potensinya. Nah, tolong juga ini kepada pengurus, walaupun dalam keadaan lelah, mudah-mudahan lelah kita menjadi lillah, ya. Dan mudah-mudahan perjuangan kita saat ini adalah hasil pepelakan orang ayeuna, suatu saat itu akan dipetik hasilnya oleh kita sendiri. Kalau tidak di dunia, mudah-mudahan dipertemukan Allah nanti di akhirat. Amin. Itu. Jadi Bu tolong nanti kepada koordinator luar biasa, hatur nuhun jazakumullah khairan kasihan, karena koordinator sesungguhnya yang bersentuhan langsung dengan anak-anak. Ini untuk anak-anak. Kami membutuhkan 25 orang anak untuk rampak kendang, 15 orang untuk marawis. Kemudian itu yang grup saja ya. Kalau yang nilai seninya maka ibu nanti diakomodir anu resep karena seni siapa, yang senang tari siapa, yang senang musik siapa, yang senang puisi siapa, yang punya bakat dia menjadi kori dan korea siapa, ibu klasifikasikan. Nanti kita akan rekap karena ini akan dilakukan bukan per kelurahan tapi untuk bina anak yatim ini akan dilakukan dibinanya di level kecamatan. Jadi nanti kalau kita membutuhkan untuk grup rampak kendang anak yatim ini 25 orang, berarti ibu cari bibit 5 orang untuk khusus rampak kendang. Itu akan kelihatan, Bu. Bahkan kemarin waktu di hari Sabtu saja dengan sekilas saja kita sudah tahu. Oh ini bakat anaknya beda. Makanya ketika kemarin kalau ibu hadir di penyelenggaranya Pasir Endah ya Bu ya,
Gatam itu yang membacakan ayat suci Al-Qur'annya, anak yatim dari Pasir Indah itu sudah selang suku abdi ditotol. Ini untuk dai cilik. Kenapa? Kita sudah mampu membaca dan satu ciri khas tinggal dipoles, dididik, diberikan maskernya jadi dia. Kita sudah punya keberanian dan warna suaranya itu sudah khas. Begitu. Nanti jangan kita kelihatan, itu akan kelihatan. Itu akan apa? Makanya sudah dipesan Pak Latif, ini anaknya nanti untuk jadi kita kader untuk jadi seorang dai cilik. Mudah-mudahan nanti ada juga di kelurahan-kelurahan ini. Seperti itu, Bu. Kemudian kita sepakati bahwa yatim yang diakomodir di Geliat ini adalah seluruh anak yatim tanpa melihat dari sisi ekonominya. Karena bukan berarti santunan diberikan secara finansialnya saja, tetapi ada support, ada counseling, ada merasa dirangkul, ada merasa diperhatikan oleh kita. Sesungguhnya itu kehendak ari anu beungharmah nanti juga dengan sendirinya akan menolak. Ibu hapunten abdi mah teu sawios teu nanti oge, tetapi tetap mereka yang walaupun tidak menerima secara materi, mereka pun tetap akan dilakukan pembinaan, termasuk ibu-ibunya, Bu. Ibu-ibunya pun nanti akan kita bikin majelis taklim khusus ibu-ibu yatim, namanya Majelis Taklim Al-Mar'atus Sholihah. Untuk apa? Pembinaan mental. Secara pembinaan mental, kenapa? Karena yang namanya ibu, istri yang sudah meninggal oleh suaminya, dan anak yang sudah ditinggalkan ayahnya, itu termasuk komunitas rentan, Bu. Rentan itu artinya tidak ada keseimbangan, Bu. So, ibu ayeuna gaduh kana cara ketika ada masalah. Kurang aya tempat untuk sharing, kita ada tempat untuk berbagi, kita ada tempat untuk pakumaha. Ibu, kalau kita sudah tidak memiliki suami, itu ada ketimpangan. Nah, ini yang disebut dengan komunitas rentan. Yang rentan itu kalau secara kajian agama, mending kalau kuat mentalnya. Kalau tidak, nah kita akan melakukan pembinaan, kita akan membuat majelis taklim Al-Mar'atus Sholihah khusus untuk ibu-ibu yatim yang akan kita bina dalam waktu 1 bulan 1 kali, minimal kita sharing. Datang bentang, Bu, majelis taklim sanis pengajian, mungkin ada di waktu tertentu kita terlihat nanti, tapi tidak seperti yang majelis taklim yang dilakukan oleh masjid-masjid, beda. Karena penyuluh ini memiliki tupoksi, salah satunya adalah konsultatif. Bagaimana penyuluh harus mampu juga mendengarkan apa yang mereka keluhkan, apa yang mereka curhatkan, kita bantu di situ karena mereka sangat membutuhkan orang lain ketika dia merasa dirinya timpang karena ditinggalkan oleh suaminya. Itu, Bu. Dan kenapa, Bu? Kita pun meminta foto Bumina difoto. Satu, untuk menguatkan data di pemerintahan ini, Bu, tidak bisa tebak-tebak. Karena kegagalan pendataan itu manakala satu, kita tidak melakukan verifikasi. Asal RT RW melaporkan, terus saya diantar percaya, begitu. Kewajiban kita itu melakukan verifikasi, tinggal Bumina ayah. Nah, dan kenapa ini rumahnya harus difoto? Karena program keempat dari Geliat ini adalah lasmi, mulas bumi yatim. Sebelum nanti Idul Fitri Lebaran, insya Allah, Bu, kita akan lihat mana nih rumahnya yang memang harus kurang dicek. Pasti itu tentu saja ketika kita akan melaksanakan program itu, tentu kita harus ada real, ya bumi, alamat dan dia, begitu, Bu, ya. Kita sedang belajar tertib administrasi. Jadi ketika nanti data yatim pun dengan foto-fotonya termasuk biodatanya Bu kasih, jadi semua itu di data, Bu. Data anaknya, data ibunya dilampirkan dengan foto. Mohon, seperti itu. Verva harus seperti itu, Verva. Sehingga ini nanti akan disandingkan dengan data yang ada di kelurahan. Ketika ada perbedaan, mungkin kita bisa bekerja sama ayah lagi, ya Bu ya. Nanti kita akan temukan ini apa ini datanya yang mana yang benar kan seperti itu. Karena khawatir pemerintah itu sangat mengkhawatirkan dan sangat hati-hati ketika terjadi manipulasi data. Makanya wajar kalau tadi Bu Lurah juga menyampaikan ini administrasi yang benar gitu ya. Dan tolong Bu, bukan berdasarkan karunia ada setiap diri kita juga karunia.
Tetapi yang lebih berat adalah pertanggungjawaban nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ibu, ketika saya, ketika kami mensosialisasikan untuk mendorong anak-anak orang tua asuh, masyarakat untuk menjadi orang tua asuh, sesungguhnya itu berat. Menitipkan orang tua asuh kepada kalian ini 5.000, 10.000, tetapi konsekuensi ketika kita tidak menyampaikan, menyalurkannya kepada orang yang tepat, itu akan lebih berat. Ini yang berat. Kenapa? Karena kita yang mengkoordinir ke orang di Ambon gitu. Makanya aku kasih khusus untuk anak-anak, untuk kas-kas anak yatim itu memang kita tidak boleh mengambil satu sampel kecuali untuk kepentingan mereka, untuk santunan, untuk mereka main itu diperbolehkan. Tapi untuk ngeriung pengurus, konsumsi pengurus kita tidak diperkenankan untuk ngambil karena logikanya itu uang yatim. Banyak orangnya kok tidak, gitu ya. Itu yang betul-betul kita harus hati-hati. Ikhlas kita lillahi ta'ala. Dan mudah-mudahan kita terus semangat pembangunan mampu istiqomah. Akan satu titik jenuh dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, bagaimana kita bisa mengimbangi kejenuhan itu dengan terus menyadarkan. Ketika kita satu kali melangkah, maka jangan pernah kita ingin mundur. Ketika kita sudah satu kali berniat, jangan pernah goyangkan niat itu oleh diri kita. Kenapa? Setiap pergerakan kita akan diawasi oleh satu makhluk yang akan menghancurkan niat kita, yang disebut dengan setan. Setan itu bisa dari diri kita, bisa dari lingkungan kita. Yang hati-hati kalau dari diri kita maka rasa dirasakan tapi tidak nampak. Tapi setan yang bungkulkan itu lebih berbahaya. Siapa itu setan bungkulkan? Setan dari unsur manusia. Capek lah, naon lah, hati-hati. Karena surga akan didapati dengan penuh perjuangan. Tapi dan percaya ketika ibu mewakafkan diri kita untuk agama kita melalui anak-anak yatim, maka Allah akan tunjukkan kebesarannya. Ketika kita menolong mereka, bahwa ketika kita menolong anak-anak yatim, Allah pun akan menolong kita. Ketika kita mempermudah mereka, Allah pun akan mempermudah kita. Dan itu sudah betul-betul hakul yakin kami merasakan bagaimana keajaiban itu terjadi dalam kehidupan. Banyak rezeki yang min haitsu la yahtasib. Dalam kondisi kita kepepet, tiba-tiba Allah berikan. Dalam kondisi kita sempit, Allah luaskan. Dalam kondisi kita gelap, Allah tenangkan. Harus sampai kita merasakan di titik itu dari hasil perjuangan dan buah keikhlasan. Kami hanya menitipkan. Kalau penyuluh bisa jadi Bu, umurnya 1 tahun 2 tahun bisa jadi, karena secara kedinasan boleh jadi saya, Papa Ami, Bu Yaya dan semua penyuluh ini di rolling, dimutasi bisa jadi. Tetapi gelora ini yang kami titipkan kepada ibu-ibu. Semangat ini yang kami titipkan kepada ibu-ibu, karena ibu asli orang Pasirwangi. Betul. Ibu asli orang Pasirwangi. Jangan sampai mata hati kita tertutup, telinga kita tertutup, mata kita dibutakan, dan kita tidak mau memikirkan lingkungan yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan geliat ini akan terus berkibar, sekalipun mungkin suatu saat nanti kami sudah tidak ada lagi di Kecamatan Ujung Berung ini. Bismillah ya Bu ya. Abdi sadayana menitipkan program ini kepada ibu-ibu, tetapi besar kecilnya, hidup dan matinya program ini sesungguhnya dari niat dan keikhlasan ibu semua. Bu, itu saja yang dia sampaikan, karena untuk sosialisasi sebenarnya ibu-ibu sudah mau berjuang. Kami yang menitipkan selamat, kami yang menitipkan luruskan ya, kami yang menitipkan bersihkan hati, kami yang menitipkan bersihkan juga pikiran kita, luruskan untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja, terima kasih. Allah muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.